Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mega Anggreni Salsabila dari PSIKA. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang akhlak sosial dalam Islam. Saya harap apa yang nanti saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Let's go to the video. Akhlak sosial dalam Islam. Kali ini akhlak sosial dalam Islam yang akan dibahas yaitu masyarakat ideal dalam pandangan Islam, faktor kemiskinan di masyarakat, dan cara Islam untuk mengatasi kemiskinan, kebodohan, dan pengangguran. Istilah masyarakat ideal lebih dikenal dengan sebutan masyarakat madani, yakni model masyarakat kota yang dibangun oleh Rasulullah selepas hijrah ke Madinah. Pola dasar umat ketika itu ditegakkan secara kokoh dengan landasan utamanya tauhid atau keyakinan kemahaesaan Allah Subhanahu wa taala. Hampir seluruh aspek kehidupan secara langsung terkait dengan nilai dasar tauhid ini. Masyarakat pada zaman itu sangat menekankan nilai-nilai persamaan manusia atau musawah, keadilan atau adalah, dan demokrasi atau syurt, telah memberikan landasan bagi kehidupan sosial dan politik umat Islam pada zaman berikutnya. Bahkan masyarakat Islam era Rasulullah merupakan model ideal yang dicita-citakan umat Islam hingga saat ini. Lalu bagaimana pandangan Al-Quran tentang masyarakat ideal? Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam sekalipun tidak memberikan petunjuk langsung tentang suatu bentuk masyarakat yang dicita-citakan di masa mendatang, namun memberikan petunjuk mengenai ciri-ciri dan kualitas suatu masyarakat yang baik. Ada beberapa terminologi yang digunakan Al-Quran untuk menunjukkan arti masyarakat ideal. Antara lain, umatan wahidah, umatan wasatan, khairu ummah, dan baldatun thayyibatun. Umatan wahidah adalah suatu umat yang bersatu berdasarkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengacu kepada nilai-nilai kebajikan. Umat tersebut tidak terbatas kepada bangsa di mana mereka merupakan bagian. Arti umat mencakup seluruh manusia. Ada juga umatan wasatan, adalah umat yang posisinya berada di tengah-tengah. Posisi ini menjadikan manusia tidak memihak ke kiri dan ke kanan. Hal itu mengantar manusia berlaku adil dan menempatkan umat Islam pada posisi ideal agar mampu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan umat yang lain. Lalu ada khairu ummah, adalah bentuk ideal masyarakat Islam yang identitasnya adalah integritas keimanan, komitmen dan kontribusi positif kepada kemanusiaan secara universal, serta memiliki loyalitas pada kebenaran melalui aksi amar ma'ruf nahi mungkar. Hal ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Imran ayat 104 dan 110. Terminologi baldah thayyibah dalam Al-Quran. Istilah baldatun thayyibah hanya terulang sekali dalam Al-Quran, yaitu dalam Quran surah Saba ayat 15. Dalam ayat tersebut diartikan dengan negeri atau daerah yang baik. Kata baldatun berasal dari kata balad yang secara bahasa biasa diterjemahkan sebagai tempat sekumpulan manusia hidup. Baldatun thayyibatun berarti mengacu pada tempat, bukan pada kumpulan orang. Dalam studi bahasa dikenal istilah makna kolokasi. Artinya, beberapa istilah atau kata yang berada dalam lingkungan yang sama. Lalu apa ciri-ciri umum masyarakat ideal dalam Al-Quran? Seperti yang kita ketahui, yaitu orang yang beriman dan orang yang menerapkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ada juga ciri-ciri khusus masyarakat ideal dalam Al-Quran, yaitu adanya kemauan untuk hidup lebih baik, berlaku jujur dan adil dalam masyarakat pluralistik, marhamah dan menabur kerahmatan, ada kesalehan pribadi dan sosial, toleran terhadap sesama dalam perbedaan, dan memiliki budaya kritik membangun. Pandangan Islam terhadap beberapa persoalan sosial. Yang pertama yaitu ada kemiskinan. Kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Tidaklah mungkin Allah menciptakan berbagai makhluk lalu membiarkan begitu saja tanpa menyediakan rizki bagi mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Ar-Rum ayat 40 yang artinya Allah lah yang menciptakan kamu kemudian memberikan rizki. Lalu faktor-faktor penyebab kemiskinan di masyarakat ini apa saja? Dalam perspektif Islam, kemiskinan timbul karena berbagai sebab struktural.
Yang pertama, karena kejahatan manusia terhadap alam, sehingga manusia itu sendiri yang kemudian merasakan dampaknya. Yang kedua, karena ketidakpedulian dan kebakhilan kelompok kaya sehingga si miskin tidak mampu keluar dari lingkaran kemiskinan. Lalu yang ketiga, karena sebagian manusia bersikap zalim, eksploitatif, dan menindas kepada sebagian manusia yang lain, seperti memakan harta orang lain dengan jalan yang batil, memakan harta anak yatim, dan memakan harta riba. Lalu yang keempat, ada karena konsentrasi kekuatan politik birokrasi dan ekonomi di satu tangan. Yang kelima, karena gejolak eksternal seperti bencana alam atau peperangan sehingga negeri yang semula kaya berubah menjadi miskin. Lalu bagaimana cara Islam untuk mengatasi kemiskinan? Cara Islam untuk mengatasi kemiskinan ini ada 6 cara. Yang pertama, pembangunan pertanian. Lalu yang kedua, pembangunan sumber daya manusia. Yang ketiga, peranan lembaga swadaya masyarakat. Lalu yang keempat, ada mencari pekerjaan. Lalu yang kelima, membantu keluarga yang lemah. Dan yang keenam, pengentasan kemiskinan dengan zakat. Pandangan Islam terhadap persoalan pengangguran. Islam telah memperingatkan agar umatnya jangan sampai ada yang menganggur dan terpeleset ke jurang kemiskinan. Sebuah hadis yang mengatakan kemiskinan akan mendekatkan kepada kekufuran. Menurut Qardawi, pengangguran dapat dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu pengangguran jabariyah atau terpaksa, yaitu suatu pengangguran di mana seseorang tidak mempunyai hak sedikit pun memilih status ini dan terpaksa menerimanya. Contohnya, seseorang yang tidak memiliki keterampilan sedikit pun dan mempunyai keterampilan tetapi tidak berguna seiring perkembangan zaman. Lalu yang berikutnya ada pengangguran hiyariyah, yaitu seseorang yang memilih untuk menganggur padahal dia pada dasarnya adalah orang yang mampu untuk bekerja. Namun, pada kenyataannya, dia memilih untuk berpangku tangan dan bermalas-malasan hingga menjadi beban bagi orang lain. Lalu bagaimana cara Islam untuk mengatasi pengangguran? Cara Islam untuk mengatasi pengangguran yang itu yang pertama, perluasan lapangan pekerjaan dengan cara mendirikan industri-industri baru. Yang kedua, membukakan proyek-proyek umum oleh pemerintah seperti pembangunan jalan raya, jembatan, PLTA, dan PLTU. Yang terakhir, melakukan pelatihan di bidang keterampilan. Pandangan Islam terhadap persoalan kebodohan. Kebodohan menyebabkan umat Islam terombang-ambing dan mudah dibohongi karena tidak bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Terperangkap oleh jebakan yang dibuat oleh bangsa barat, contohnya seperti media elektronik maupun surat kabar, jejaringan sosial seperti FB, internet, dan lainnya, membuat Islam terlena dan menjauhkan umat Islam dari tradisi ilmu. Lalu, cara Islam untuk mengatasi kebodohan yaitu dengan pelayanan pendidikan berkualitas dengan biaya murah, bahkan gratis, adalah tanggung jawab dan kewajiban negara. Lalu, ada sistem Islam menjamin penyediaan layanan pendidikan berkualitas dengan biaya murah dan bahkan tanpa biaya. Kesimpulannya, masyarakat pada zaman Rasulullah SAW sangat menekankan nilai-nilai persamaan manusia atau musawah, keadilan atau adalah, dan demokrasi atau syurt, bahkan menjadi landasan bagi kehidupan sosial dan politik umat Islam pada zaman berikutnya. Sehingga masyarakat Islam era Nabi Muhammad SAW merupakan model ideal yang dicita-citakan umat Islam saat ini. Islam bukanlah agama ritual semata, melainkan sebuah ideologi. Sebagai sebuah ideologi yang sahih, tentu Islam memiliki cara-cara yang lengkap untuk mengatasi berbagai problematika manusia, termasuk problem pengangguran, kebodohan, dan kemiskinan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.